Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjutkan biar agak banyak karena kelihatannya materinya masih banyak. Waktu kita agak terbatas. Nah, kita lihat sekarang pandangannya Dostoyevsky antara lain ya tentang rasionalitas, intelektualitas. Yang pertama, ini kalimat saya ambil dari Crime and Punishment. Kata Dostoyevsky, akal adalah budaknya perasaan. Nah, ini menarik ya, ini pandangan tokoh eksistensialis mirip dengan pandangan para sufi. Misalnya Imam Ghazali. Akal itu hanya suruhannya hati, meskipun Imam Ghazali menyebutnya panglima perangnya. Dia hanya pasukannya. Rajanya siapa yang menyuruh-nyuruh? Hati, kolab. Kalau pakai istilahnya Dostoyevsky ini, akal itu budaknya perasaan. Perasaan kita menuju kemana, orientasinya apa, ya akal akan mengikuti ke sana. Jadi akal bukan penentu. Kita itu senang dulu biasanya, terus akalnya datang untuk memberi pembenaran terhadap apa yang kita suka. Atau tidak suka dulu. Jadi aku tidak suka dulu dengan orang itu. Nah, terus baru akalnya datang untuk memberi justifikasi, memberi alasan-alasan, argumen aku tidak suka itu apa. Bukan karena ada alasan-alasan ini terus aku tidak suka. Tidak, terbalik prosesnya. Karena aku tidak suka, maka aku cari alasan-alasan yang membenarkan ketidaksukaanku. Jadi akal itu budaknya perasaan. Kalau pakai dalil ini, maka teman-teman ya tidak usah kaget. Kalau ada konflik-konflik dalam media sosial, antar komentar, antar postingan itu sering tabrakan, ya memang perasaan orang, selera orang beda-beda. Akalnya itu belakangan. Orang itu suka dulu, terus baru kemudian argumen, dasar, alasan, bukti itu mendukung rasa suka dan tidak suka ini. Kalau kita sudah suka pada orang, itu kan terus akal kita kerja mencari baiknya orang ini apa saja. Sebaliknya kalau kita tidak suka pada seseorang juga begitu. Akal kita akan bekerja mencari jeleknya orang ini apa saja. Nah, kalau kita sedang patah hati misalnya, yo akal akan bekerja mencari apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan dalam hati kita yang patah. Mungkin kita nyari pelampiasan, mungkin kita mencari pembenaran dari hati kita yang patah, mungkin kita dan lain sebagainya. Nah, itulah makanya akal itu budaknya perasaan. Yang kedua, ini masih tentang intelektualitas, rasio. Kata Dostoyevsky, rasa sakit dan penderitaan selalu tidak terhindarkan bagi pemikir yang besar dan perasa yang mendalam. Menurutku, orang-orang besar pastilah menanggung kesedihan terbesar di muka bumi ini. Nah, ini saya lanjutkan ya, pernyataan ini nyambung dengan quotes dari Notes from Underground. Ada kalimat begini, terlalu banyak berpikir itu penyakit. Kadang-kadang dalam hidup ini justru orang yang merasa sakit lebih besar, orang yang menderita, itu mereka yang pinter, yang banyak berpikir. Orang yang tidak terlalu banyak berpikir, ya dia tidak terlalu gelisah tentang hidup ini. Hidup ini dijalani saja, dinikmati saja sesuai dorongan-dorongan dirinya. Tidak terlalu banyak pertimbangan. Ini lebih nyaman, kata Dostoyevsky. Dia membayangkan kalau ada orang pinter, ada orang sangat perasa, itu hidupnya mesti isinya kesedihan-kesedihan, kebingungan-kebingungan, kegalauan-kegalauan. Karena memang itulah karakter dunia ini.
ada banyak hal-hal tidak rasional yang terjadi. Seperti tadi ya, berhubungan dengan hukum alam dan lain sebagainya. Maka kata Dostoyevsky, terlalu banyak mikir itu penyakit. Ya manusia memang butuh berpikir. Tapi terlalu banyak berpikir, apa-apa mau diperdalam, apa-apa mau direnungi. Kadang-kadang justru hasilnya adalah kesedihan-kesedihan. Hasilnya adalah rasa sakit dan penderitaan. Maka jangan dikira orang yang sangat pinter itu enak. Dalam banyak hal kadang-kadang kita mending tidak tahu daripada tahu. Dalam banyak hal. Nanti teman-teman boleh direnungi ya. Ada banyak peristiwa, banyak kasus dalam hidup ini yang lebih baik kita tidak tahu. Begitu kita tahu, penderitaan kita bertambah, rasa sakit kita bertambah. Kadang-kadang tentang hal-hal yang tidak penting. Misalnya ya, ada teman kita ngomong jelek di belakang kita. Itu kan kita tidak tahu. Saat kita tidak tahu, kita nyaman saja bergaul dengan dia, hidup kita cerah-cerah saja. Tiba-tiba ada yang cerita ke kita, teman yang satu itu kalau ngomong tentang kamu jelek. Drop kan kita, sedih kan kita. Akhirnya kalau bersama dia sekarang isinya marah kita, ingin balas, tidak percaya, dan lain sebagainya. Pahit sekali hidup kita. Tambah pengetahuan, tambah penderitaan. Ini cara membaca konteksnya seperti itu. Karena kadang-kadang memang dalam hidup ini beberapa hal lebih baik kita tidak tahu. Karena begitu kita tahu, ya penderitaan kita bertambah. Nah, ada lagi yang menurut saya kalimat yang menarik dari Dostoyevsky tentang kecerdasan, tentang intelektualitas. Kata dia, diperlukan lebih dari kecerdasan untuk bertindak secara cerdas. Pinter dalam pikiran saja tidak cukup. Orang juga harus pinter dalam keputusan dan tindakan. Pinter dalam keputusan dan tindakan inilah nanti yang dalam filsafat sering kita sebut bijaksana. Jadi berpikir rasional saja, berpikir kritis saja tidak cukup. Kita perlu berpikir yang bijaksana. Berpikir yang sesuai dengan konteks, dengan situasi. Itu yang disebut bertindak secara cerdas. Tidak selalu kebenaran itu mungkin harus diungkapkan apa adanya. Ada kalanya kita agak muter sedikit. Ada kalanya malah justru kita harus diam biar tidak mengacaukan yang lebih besar. Itu namanya bijaksana. Jadi ya teman-teman yang pengalaman hidupnya banyak nanti ngerti kok bagaimana bersikap bijaksana itu. Jadi yang pertimbangannya tidak sekedar kebenaran yang rasional. Karena kalau kebenaran yang rasional saja kadang-kadang kita keliru memutuskannya. Kalau hanya sekedar 1 tambah 1, 2, ya kadang-kadang tidak pas. Seperti ceritanya Konfusius tadi. Kalau hanya sekedar melihat aspek benar 1 tambah 1, 2, 8 kali 3, 24, ya orang bisa kehilangan nyawa. Di sini pinternya pembacaan situasi demi kebijaksanaan. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.